Oke, minasang, video ini membahas mengenai pembelajaran Mina no Nihongo 1 bab 11 ya. Oke, kita masuk ke pola kalimat pertama atau bumpo pertama. Perhatikan ya, saya sudah ya, sudah mempersiapkan beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, mikanga arimas. Mikanga arimas. Ada jeruk. Ada jeruk. Kalau sebelumnya kan kalau misalkan Okanega Harimas yang punya uang. Di sini bukan mempunyai ya, tapi emang ada ya keberadaan. Mikangga Arimas, ada jeruk. Mikangga Arimas, ada jeruk. Perhatikan baik-baik kalimat berikutnya. Mikangga Hitotsu Arimas. Mikangga Hitotsu Arimas. Ya, ada satu buah jeruk. Ada satu buah jeruk. Mikangga Futatsu Arimas. Mikangga Futatsu Arimas. Ada dua buah jeruk. Oke, pola kalimat yang akan dipelajari pertama ini ya. Pola kalimat yang menyatakan keberadaan ya, barang beserta jumlahnya. Beserta jumlahnya. Kata benda partikel ga, ya ini barangnya apa? Kata benda ini bilangan. Oke ya, bilangannya nanti dilihat di sini ya. Ada cara penyebutannya berbeda-beda. Bilangan diikuti arimas. Oke ya. Kata benda ga, kata benda ya, ini bilangan. Nanti ada hitotsu, futatsu, ada ichimai, nimai, ada ichidai, nidai. Ya, arimas. Hati-hati yang sering salah ketika apa? Ketika minasang membubuhkan partikel ga-nya di sini. Nah ya, mikangga futatsu ga arimas. Di sini tidak boleh menggunakan ga. Ya, tidak boleh menggunakan ga. Desu dame des. Dame ya. Ga-nya di depan ya, di depan bilangannya. Mikangga futatsu arimas. Jadi ini nggak boleh di sini ya. Dame des. Oke. Kata benda ga barangnya apa? Kata benda ya bilangannya apa? Ada hitotsu futatsu buah, ada helai lembar, ada buah unit arimas. Oke ya. Di sini saya sudah mempersiapkan ada hitungan secara umum ya. Kalau yang hitotsu, futatsu, mitsu ini hitungan secara umum. Bisa buat buah, buat kursi, buat tas dan lain-lainnya umum. Kalau yang helai lembar ini diperuntukkan benda-benda yang tipis ya, seperti kertas, seperti baju, seperti CD ya, CD. Sekarang udah nggak zaman ya CD ya. Terus di sini buah unit, maksudnya ini yang dai ini maksudnya unit. Unit ini diperuntukkan untuk barang elektronik ya, atau misalkan kendaraan seperti itu ya. Oke, kita masuk ya ke bilangan yang umum. Hitotsu 1 buah, futatsu 2 buah, mitsu 3 buah, yotsu 4 buah. Hati-hati ada su kecilnya di sini ya. Yotsu. Itsutsu, kalau itsutsu sunya gede. Itsutsu 5 buah, mutsu 6 buah, nanatsu 7 buah, yatsu 8 buah, kokonotsu 9 buah, to 10 buah. Kalau bertanya ikutsu, ikutsu arimaska? Nah ya, bukan o ikutsu. Kalau o ikutsu itu nanya umur ya. Ikutsu arimaska? Oke. Untuk helai lembar ya, ichimai ya 1 lembar, nimai 2 lembar atau 2 helai ya. Sangmai 3 lembar, yongmai 4 lembar, gomai 5 lembar, rokumai 6 lembar, nanamai 7 lembar, hachimai 8 lembar, kyumai 9 lembar, 9 lembar, jumai 10 lembar, nanmai berapa lembar? Nanmai arimaska? Ya, seperti itu. Berikutnya ada buah atau unit. Ichidai 1 unit. Kalau saya sih lebih sukanya bilangnya unit di sini ya. Unit 1 unit, 2 unit, 1 unit televisi. Ya, 1 unit televisi, 2 unit sepeda ya. Sebetulnya sih nggak jadi masalah ya 1 buah televisi ya. Tapi saya lebih suka ke unit artinya. Ichidai 1 unit, nidai 2 unit, sangdai 3 unit, yongdai 4 unit, godai 5 unit, rokudai 6 unit, nanadai 7 unit, hachidai 8 unit, kyudai 9 unit, judai 10 menit, nandai berapa unit? Nandai arimasu kah? Kita masuk ke reibung. Reibung, contoh kalimatnya. Ringo ga ya mitsu arimasu. Ringo ga mitsu arimasu.
Ada 3 buah apel. Isuga futatsu arimas. Ada 2 buah kursi. Isuga futatsu arimas. Kabangga mitsu arimas. Ada 3 buah tas. Heiaga mutsu arimas. Ada 6 buah kamar. Berikutnya penggunaan dai dan mai. Terebiga nidai arimas. Ada 2 unit televisi. Satsuga ichimai arimas. Ada 1 lembar baju. Ini desu ka? Ya. Jadi seperti ini. Kalau mau yang umum boleh menggunakan yang ini ya. Apakah satsu boleh menggunakan hitotsu? Ya boleh aja sih gitu. Tapi kan kita udah tahu ilmunya. Ya pakai ya secara spesifik. Kalau yang apa namanya, yang tipis pakai ini ya, unit pakai ini ya, yang dai desu ka? Jadi kalau ini kan mai, kalau untuk yang apa namanya tipis mai ya, mai. Untuk yang unit dai. Oke, pasti minasan berpikir, kalau misalkan yang 11 sensei gimana? Kalau misalkan kita menyebutkan ada 11 buah, ya juichi aja. Juichi arimas. Ada 20 juni arimas ya. Jadi bilangan yang buah ini ya, khususnya 1 sampai 10 aja. Kalau nanti masuk ke 11, 15, 100, ya balik lagi ke bilangan yang dasarnya gitu ya. Misalkan ada 100 buah apel, ringo ga hyaku arimas. Ya, ringo ga hyaku arimas. Jadi kalau yang ini ya, untuk khusus untuk yang buah ini, ketika masuk ke hitungan 11 ke atasnya, balik lagi ke hitungan yang dasar. Ya, yang juichi, ya, juni nggak diubah, ya yang lain-lain. Kecuali yang mai sama dai. Karena kan ini tinggal menambahkan ya, kalau mai sama dai ini di depannya angkanya berapa. Ya, kalau 10 ya jumai, kalau 11 juichi mai, 50 gojumai, 50 unit gojudai, seperti itu. Desu ka? Oke, ya. Berikutnya ada pola kalimat tanyanya. Kata bendaga ikutsu nanmai nandai arimasu ka? Sesuai penggunaannya. Ikutsu untuk menanyakan umumnya ya. Benda tersebut ya, menanyakan jumlah umum. Kalau nanmai menanyakan jumlah benda yang tipis. Nandai menanyakan unit ya. Ringo ga ikutsu arimasu ka? Mutsu arimasu. Ada berapa buah apelnya? Ada 6 buah. Reizouko ga nandai arimasu ka? Ada berapa unit kulkasnya? Nidai arimasu. Ada 2 unit. Berikutnya nomor 3, futo. Futo ga nanmai arimasu ka? Futo ga nanmai arimasu ka? Ada berapa lembar? Ya, ada berapa buah? Ya, ada berapa lembar? Futo, futo itu apa? Amplop ya. Ada berapa lembar amplopnya? Jumai arimasu, ada 10 lembar. Seperti itu. Desu ka? Oke. Berikutnya ya, ada pola kalimat seperti ini minasang. Kata benda o, kata benda bilangan, kata kerja mas atau masta. Oke ya. Kalau yang ini perbedaannya dengan yang sebelumnya, kalau ini ga arimas ya. Kalau sekarang menggunakan kata o, kata kerjanya bukan arimas ya, tapi kata kerja yang membutuhkan objek. Kata benda partikel o bilangannya berapa, kata kerja ya mas atau masta. Oke. Misalkan Mikang o kaimasta, saya membeli mikang jeruk, saya memberi jeruk. Berapa banyak membelinya? Mikang o to, ya, mikang o to kaimasta. Saya telah membeli 10 buah jeruk, seperti itu, ya. Hachi jueng no kite o yongmai kaimasta. Ya. Sebenarnya kan ini hilang kan? Kalau yang dasarnya ya. Hachi jueng no kite o kaimasta. Saya telah membeli ya perangko yang 80 yen. Berapa banyak? Hachi jueng no kite o yongmai kaimasta. Saya telah membeli 4 lembar perangko perangko yang harganya 80 yen. Jitensha o nidai kaimasta. Jitensha o nidai kaimasta. Saya telah membeli ya, saya telah membeli 2 unit sepeda. Sashin o sangmai torimashita. Saya telah memotret foto 3 lembar. Ya. Sashin o sangmai torimashita. Saya telah memotret foto 3 lembar. Seperti itu. Desu ka? Ya, ini pola kalimat pernyataannya.
Kalau ada pernyataan, ada pola kalimat pertanyaannya. Kata benda O, ikutsu, nanmai, nandai, kata kerja maska atau mastaka, seperti itu. Ya. Mikang O ikutsu kaimastaka, berapa banyak Anda membeli jeruk? To kaimasta, saya membeli 10 buah. Hachiju eng no kite o nanmai kaimastaka, Anda telah membeli berapa lembar? Ya, perangko yang 80 yen, yongmai kaimasta, saya telah membelinya 4 lembar. Jitensha o nandai kaimashita. Anda telah membeli beberapa lagi. Anda telah membeli berapa unit sepeda? Nidai kaimashita. Saya telah membeli 2 unit sepeda. Seperti itu minasang. Ideska? Ya. Jadi kalau yang ini ya tetap ada bilangannya, hanya saja belakangnya kata kerjanya bukan arimas. Ya. Tapi di sini kata kerjanya lebih yang kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan jangan sungkan ditanyakan di grup. Oke, berikutnya perhatikan minasang. Ada kalimat hitoga imas, ada orang. Hitoga imas, ada orang. Ya, pola kalimat ini menyatakan ya keberadaan orang. Hitoga imas. Kalau arimas untuk benda, kalau imas untuk suatu yang hidup ya, bergerak ya. Hitoga hitori imas. Hitoga hitori imas. Ada satu orang. Hitoga hitori imas. Ada satu orang. Ya maksudnya ada satu orang. Hitoga hitori imas. Ada satu orang. Hitoga sangning imas. Ada 3 orang. Ya. Ideska. Sebetulnya bisa di sini bukan hito gakusei, sensei. Misalkan sensei ga hitori imas. Ada satu orang sensei. Gakusei ga sangning imas. Ada 3 orang siswa. Bisa seperti itu. Ideska? Oke, pola kalimatnya seperti ini. Kata benda ga, kata bendanya bilangan, imas. Ya, di sini wajib orang ya. Boleh itu perempuan, laki-laki, anak kecil, ibu, bapak, dan yang lainnya. Oke, untuk bilangannya 1 dan 2 ya, ini berbeda dengan yang lainnya. Hitori 1 orang, Futari 2 orang. Untuk yang bilangan 3 ya, 3 ke atas dari 3 ya 10, 12, 50 ya. Ini tinggal ditambahkan ning belakangnya ya, tinggal ditambahkan ning. Sang ning 3 orang, Yong ning 4 orang, Go ning 5 orang, Roku ning 6 orang, Nana ning atau Shichi ning 7 orang, Hachi ning 8 orang, Kyu ning 9 orang, Ju ning 10 orang, seperti itu ya. Kalau 20 orang, iya Niju ning di sini. 35 Sang Juning. Sang Jugoning ya, 35. Sang Jugoning. Untuk bertanya ada berapa orangnya? Nangning. Nah, ya seperti itu. Oke, ada contoh kalimatnya di sini. Onna no hitoga rokuning imas. Onna no hitoga rokuning imas. Ada 6 orang perempuan. Gakusei ga sangning imas. Gakusei ga sangning imas. Ada 3 orang siswa. Kodomo ga futari imas. Kodomo ga futari imas. Ada 2 orang anak-anak. Ideska? Ini kalimat pernyataan ya, kalimat pernyataan. Sekarang kita masuk ke kalimat pertanyaannya. Kata benda orang, ga nangning imaska, ada berapa jumlahnya? Onna no hito ga nangning imaska, ada berapa orang perempuan? Rokuning imas, ada 6 orang. Gakusei ga nangning imaska, gakusei ga nangning imaska, ada berapa banyak siswa sangning imas? Ada 3 orang. Kodomo ga nangning imaska? Kodomo ga nangning imaska? Ada berapa orang anak-anak? Futari imas. Futari imas. Ada 2 orang. Seperti itu. Iya kah? Oke ya. Jadi ini cara bertanya jumlah orang ya. Seperti ini. Berikutnya kita masuk ke sini minasang. Perhatikan baik-baik. Dibayangkan. Gohang o tabemas. Gohang o tabemas. Saya makan. Sangkai gohang o tabemas. Nah, ini ada frekuensi ya, sangkai. Sangkai gohang o tabemas. Saya makan 3 kali. Ichi nichi sangkai gohang o tabemas. Ichi nichi sangkai gohang o tabemas. Saya makan 3 hari dalam sehari. Oke ya. Yang kita akan pelajari ini nih. Nah, ya. Idesu ka? Oke, pola kalimatnya keterangan waktu. Ichi nichi ni ya. Bisa hari, bisa minggu, bisa bulan, bisa tahun.
Ya, keterangan waktu di sini ya. Harus ditambahkan partikel ini menunjukkan ya rentan waktunya berapa lama ya ketika Minasang melakukan ya frekuensi kegiatan tersebut berapa banyaknya. Ya, keterangan waktu nih ya ini bisa hari, minggu, terus juga ada bulan, ada tahun. Kata benda frekuensinya ini berapa kalinya? Ikai, nikai, sangkai, yongkai, gokai dan yang lainnya. Ya. Saya lupa memasukkan apa namanya? eh untuk penyebutan berapa kali, silakan Minasang di buku Minano Nihongo yang terjemahannya, yang ada kosakatanya di bagian paling belakang, cari di situ ada list ya untuk menyebutkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali ya. Kata benda O, kata kerja Mas. Oke ya. Jadi pola kalimat sekarang yang akan kita pelajari adalah pola kalimat untuk menyatakan berapa frekuensi, berapa kali dilakukan kegiatan tersebut dalam jangka waktu atau kurun waktu tertentu. Kurun waktu tertentunya ini, ya frekuensinya di sini bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, ya tergantung kebutuhan Minasang. Ichi nichi ni gokai rehai oshimasu. Ichi nichi ni gokai rehai oshimasu. Ya, ichi nichi ni gokai rehai oshimasu. Rehai itu apa sih? Salat. Nah, ya. Nah, ini Minasang bisa mulai nyicil ya ketika ditanya. Ya. Anata wa rehai shimasu ka? Hai rehai shimasu. Ichi nichi ni gokai rehai oshimasu. Saya sholat 5 kali dalam sehari. Seperti itu. Isyukan ni nikai jogging oshimasu. Isyukan ni nikai jogging oshimasu. Saya jogging 2 kali dalam seminggu. Ikagetsu ni ikai Jakarta ikimasu. Ikagetsu ni ikai Jakarta ikimasu. Saya pergi ke Jakarta 1 kali ya dalam 1 bulan. Ichineng ni ikai kuni kaerimasu. Ichineng ni ikai kuni kaerimasu. Saya pulang ke negara sekali dalam setahun. Iriska, ya. Untuk rentan waktu keterangan ini juga ya, ichinichi, isukang, ikagetsu sama ichineng ini ada di kosakata ya. Di buku kosakata Minano Nihongo. Di bagian paling belakang coba cari ya. Oke. Ini kan pernyataan ya. Sesudah pernyataan, kita masuk ke pertanyaannya. Keterangan waktu, ini nangkai ya, untuk menanyakan frekuensi berapa kali sih kamu melakukannya. Nangkai kata benda O, kata kerja maskah, ya. Karena ini kegiatan yang rutin, ya, kata kerja yang digunakannya bentuk akan datang atau mas, ya. Ichi nichi ni nangkai rehai oshimasu ka? Anda sholat berapa kali dalam sehari? Gokai rehai oshimasu. Saya sholat 5 kali. Isyukang ni nangkai jogging oshimasu ka? Ya, Anda jogging berapa kali dalam seminggu? Nikai jogging oshimasu. Ya, saya jogging 2 kali. Ikagetsu ni nangkai Jakarta ikimasu ka? Ikagetsu ni nangkai Jakarta ikimasu ka? Ya. Dalam 1 bulan, berapa kali Anda pergi ke Jakarta? Ikai Jakarta ikimasu. Saya pergi ke Jakarta 1 kali. Ichineng ni nangkai kuni kaerimasu ka? Ichineng ni nangkai kuni kaerimasu ka? Dalam 1 tahun, ya berapa kali Anda pulang ke negara? Ikai kuni kaerimasu. Saya pulang ke negara 1 kali dalam setahun. Seperti itu Minasang. Ini menyatakan frekuensi Minasang ya. Berapa kali kita melakukan hal tersebut dalam kurun waktu yang ditentukan. Ya, ditandai dengan partikelnya ni. Ini wajib menggunakan. Oke, berikutnya. Oh, ini ternyata masuknya di sini Minasang. Nah, ya ada nih ya untuk 1 hari ichinichi ya. Isukang kalau minggu ya ini ada di sini. Ya. Nih, kalau yang nanya yang ini ada ya di sini. Di bukunya di halaman 167 cari. Nah, ternyata udah dimasukin ya. Oke. Sekarang ya, kita masuk ke dalam pola kalimat keterangan waktu ini jangka waktu. Kalau tadi kan kurun waktu tertentu, ini jangka waktu, kata benda O, kata kerja mas atau masta. Ya. Kalau tadi kan dalam jangka waktu tertentu berapa kali kita melakukan pekerjaan tersebut. Kalau di sini kita melakukan pekerjaannya ini berapa lama jangka waktunya. Ya, jadi berbeda. Oke, kita masuk ke
Pola kalimatnya minasang ya. Keterangan waktu di sini tidak ditambahkan partikel ni, hati-hati. Di sini tidak ditambahkan partikel ni ya. Ni itu ditunjukkan keterangan waktu ni itu ya untuk menandai frekuensi berapa kali Anda mengerjakan sesuatu dalam kurun waktu tertentu. Di sini tidak menggunakan partikel ni. Ichi nichi ya. Ichi nichi kaisa o yasumimashita. Saya libur, saya cuti dari perusahaan 1 hari ya. Jangka waktunya 1 hari. Yoka Jakarta de Benkyou shimasu. Saya belajar di Jakarta selama 4 hari. Ya, ini lihat. Tadi ada yang nanya kan ya? Bukan maksudnya gini. Ketika minasang ada pertanyaan mungkin gini. Bedanya Ichinichi sama Suitachi apa? Suitachi itu tanggal 1. Kalau Ichinichi itu 1 hari. Ya, jangka waktu. Maksudnya ke sini. Ichinichi. Oke ya. Untuk hari Ichinichi kalau yang 1 hari Ichinichi ya. Tapi berikutnya ketika masuk ke sini kembali lagi ke tanggal. Ya, penyebutannya seperti itu. Yoka de, ya Yoka Jakarta de Benkyou shimasu. Saya belajar di Jakarta selama 4 hari. Sang sukang Nihongo o Benkyou shimasu. Saya akan belajar bahasa Jepang selama 3 minggu. Ya, sukang, tukang, kang ya. Isukang, nisukang, sang sukang, yong sukang, go sukang. Ya. Berikutnya Rokkagetsu, ya, Rokkagetsu. Atau hangtoshi bisa ya, setengah tahun. Rokkagetsu eigo o benkyou shimasu. Saya akan belajar bahasa Jepang selama 6 bulan. Ichinen gurai benkyou shimashita. Saya telah belajar kurang lebih 1 tahun. Bisa ditambahkan gurai sebetulnya minasang ya. Kalau kita misalkan tidak yakin berapa jangka waktunya. Gurai itu kurang lebih artinya ya. Makanya saya di sini kasih kurung. Boleh dimasukkan, boleh tidak. Iriska seperti itu ya. Oke. Kita boleh lihat dulu jangka waktu, ada hari, Ichinichi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Toka, Nanichi. Nanichi ya. 1 hari, 2 hari, bukan tanggal ini ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, berapa hari? Nah, ya seperti itu. Berikutnya minggu ya, 1 minggu, 2 minggu, Ishukang, Nishukang, dan lain sebagainya. Ada bulan, Ikagetsu, Nikagetsu, Sangkagetsu, ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan lain sebagainya. Terakhir kalau tahun, Ichi, Neng, Ni, Neng, Sang, Neng, Yong, Neng, Go, Neng. Ya, ini untuk menunjukkan tahunnya, ya berapa lama. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya. Nanyanya Nang, Neng, seperti itu. Desu minasang, kalau minasang dirasa ya kurang paham, silahkan ditanyakan. Berikutnya, masuk ke kalimat tanyanya minasang. Nanichi nan shukang nang kagetsu nang neng. Ini dipilih. Dipilih ya. Sesuai kebutuhan. Kata benda o, kata kerja maska atau mastaka menanyakan berapa lama ya waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut ya. Oke. Nanichi kaisa o yasumi mastaka, berapa lama Anda cuti? Ya. Ichinichi yasumi masta. Ya, berapa hari Anda cuti? Saya cuti 1 hari. Nanichi Jakarta de benkyou shimasu ka? Berapa hari Anda akan belajar di Jakarta? Yoka benkyou shimasu. Ya, saya belajar 4 hari. Sangsuk Nang shukang, bukan sang ya. Nang shukang Nihongo o benkyou shimasu ka? Ya, berapa minggu Anda akan belajar bahasa Jepang? Sang shukang benkyou shimasu. Saya akan belajar bahasa Jepang 3 minggu. Nang kagetsu eigo o benkyou shimasu ka? Berapa bulan Anda belajar bahasa Inggris? Rokkagetsu benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Inggris 6 bulan. Nang neng benkyou shimashita ka? Nang neng benkyou shimashita ka? Ya, berapa tahun Anda telah belajar? Ichineng benkyou shimashita. Saya belajar 1 tahun, atau Ichineng gurai ya, kurang lebih 1 tahun saya belajar. Boleh tambahkan gurai di sini ya. Sebetulnya di sini pun boleh gitu ya, kalau mau ditambahkan gurai. Nah ya, gak jadi masalah minasang. Ideska seperti itu ya. Oke, menanyakan bukan frekuensi, berapa lama jangka waktu
Anda melakukan hal tersebut. Ya, selain menanyakannya seperti ini, ada juga menanyakannya menggunakan dono kurai. Kalau dono kurai ini lebih umum, bisa dijawabnya dengan hari, minggu, bulan, tahun. Ya, dono kurai kata benda o kata kerja maska atau mashitaka. Nih ya, ada contohnya di sini, perhatikan. Dono kurai nihongo o benkyou shimashitaka. Ini ku ya, bukan gu, hati-hati. Dono kurai nihongo o benkyou shimashitaka. Berapa lama Anda belajar bahasa Jepang? Ya, kalau tadi kan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Kalau di sini berapa lama? Berapa lama Anda belajar bahasa Jepang? Ichinen gurai benkyou shimashita. Saya belajar ya kurang lebih 1 tahun. Sankagetsu gurai benkyou shimashita. Saya telah belajar kurang lebih 3 bulan. Dono kurai nihon de hatarakimasu ka? Berapa lama Anda akan bekerja di Jepang? Sang neng hatarakimasu. Ya, sang neng hatarakimasu. Saya akan bekerja 3 tahun. Ini ada ya, ini masuk ke pertanyaan mensetsu ya, ketika minasang ditanya ketika wawancara. Dono kurai nihon de hatarakimasu ka? Berapa lama Anda akan Anda akan bekerja di Jepang? Sang neng hatarakimasu. Saya akan bekerja 3 tahun. Seperti itu. Iya desu ka? Oke ya. Oke, berikutnya ada pola kalimat seperti ini minasang. Kata benda kara, kata benda made, kata benda de, kata keterangan waktu, kakarimas atau kakarimasta. Pola kalimat ini untuk mengungkapkan ya jangka waktu ya, ketika kita menyatakan jangka waktu dari A ke B, dari kota A ke kota B, dari negara A ke negara B dengan menggunakan transportasinya. Ini transportasi ya, dipelajari kan sudah ya di bab sebelumnya ya, menggunakan D. Kata benda kara, kata benda made, ini tempat. Dari A ke B menggunakan ini, berapa lama ya keterangan waktunya? Kakarimas atau kakarimasta. Indonesia kara, nihon made, hikoki de, shichi jikan gurai kakarimas. Ya, ini pengalaman asli saya ya. Indonesia kara, nihon made, hikoki de, shichi jikan gurai kakarimas. Memerlukan waktu kurang lebih 7 jam menggunakan pesawat dari Indonesia ke Jepang. Ya, dari Indonesia sampai Jepang ya. Ini yang direct ya, yang langsung. Kurang lebih 7 sampai 8 jam. Kalau nggak ada kendala 7 jam juga sudah nyampe ya. Lebih cepat ya. Dari Indonesia ke Jepang 7 jam daripada dari Bandung ke Surabaya pakai bis. Seperti itu. Oke, untuk menanyakannya seperti ini, cara bertanyanya. Kata benda kara ya. Kata benda kara, kata benda made ya. Kata benda de dono kurai, menggunakan dono kurai. Kakarimaska atau kakarimastaka. Indonesia kara nihon made, Jepang ya, ini nihon. Indonesia kara nihon made dono kurai kakarimaska. Memerlukan waktu berapa lama dari Indonesia ke Jepang? Shichi jikan hang. Gurai kakarimas, memerlukan waktu kurang lebih 7 jam setengah. Seperti itu minasang ya. Untuk yang ini menanyakan ya berapa waktu yang diperlukan dari kota A ke kota B. Seperti itu ya. Oke minasang, terima kasih ya sudah memperhatikan sampai akhir. Silahkan dirangkum. Otsukare sama desu.